Pasukan Israel melakukan operasi militer skala besar di kamp pengungsi Kalandia dan kota Kafr Aqab di Yerusalem Utara pada hari Selasa. Pasukan Israel mengepung wilayah Kalandia dan menutup pos pemeriksaan militer Kalandia serta menyita barang dagangan di Kafr Aqab. Pasukan juga terlihat memasang barikade untuk memblokir jalan serta membakar ban yang ditinggalkan oleh warga setempat. 24 warga sipil dilaporkan terluka, 3 orang terkena tembakan langsung, 3 terkena peluru karet, 1 terluka dalam penyerangan, dan 17 lainnya menderita akibat menghirup gas air mata. Sementara di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan kembali melanjutkan operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah. היום חווינו שוב התקפה שלו, והוא אומר בריש גלי, אין לו שום כוונה להתפרק מהנשק. בניגוד גמור לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. אנחנו נגיב בהתאם. מדינת ישראל יצאה ממלחמת התקומה שהיא חזקה מאי פעם. ביססנו את מעמדנו כמעצמה אזורית, בתחומים מסוימים כמעצמה עולמית. והדבר הזה מקרב אלינו מדינות רבות אחרות. Diketahui sedikitnya 1.039 warga Palestina tewas akibat serangan Israel selama gencatan senjata berlangsung. Ledakan bom terjadi di sebuah masjid di Nigeria. 5 orang tewas, 30 lainnya luka-luka. Ledakan bom mengguncang sebuah masjid di Gamboru, sebuah kota di negara bagian Borno, Nigeria Timur Laut. 5 orang tewas dan 30 orang lainnya luka-luka, serta menyebabkan penutupan pasar di sekitarnya. Kerusakan terlihat pada interior masjid Gamboru dengan sejadah dan sepatu berserakan di luar, sementara warga setempat memblokir sebagian jalan di dekat lokasi kejadian. Saksi mata mengatakan ledakan terjadi saat orang-orang sedang bersiap untuk sholat. Suara keras diikuti debu yang bertebaran membuat orang yang berada di lokasi berlari menyelamatkan diri. Menurut laporan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tapi sebelumnya, para militan telah menargetkan masjid dan tempat-tempat ramai dengan serangan bunuh diri dan bom rakitan. Pemirsa, Rusia menghancurkan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dengan menggunakan drone. Aksi ini dilakukan prajurit dari detasemen pengintai sukarelawan. Para prajurit dari detasemen pengintai sukarelawan Alania menghancurkan peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhzhia menggunakan drone. Seorang operator drone mengarahkan kendaraan udara tak berawak ke arah truk militer sebelum meledakannya dan membuat kendaraan tersebut dilalap api dan hancur menjadi puing-puing. Seorang anggota militer mengatakan bahwa setiap serangan yang berhasil memicu reaksi emosional yang kuat di antara anggota unit tersebut. Detasemen pengintai sukarelawan Alania dibentuk untuk melaksanakan misi tempur di wilayah Zaporizhzhia. Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina pada akhir Februari 2022 lalu. Serangan dilakukan setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk dengan mengklaim bahwa Kiev telah gagal menjamin status khusus mereka berdasarkan perjanjian Minsk 2014. Rusia juga mendesak Ukraina untuk menyatakan diri secara resmi netral dan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan pernah bergabung dengan NATO. 2 polisi tewas dalam ledakan di Moskow, Rusia. Insiden ini terjadi di dekat TKP bom mobil yang menewaskan jenderal top Rusia hari Senin lalu. Dua ledakan mematikan mengguncang Moskow, Rusia dalam 1 pekan. Terbaru, 3 orang tewas dalam insiden ledakan yang terjadi pada Selasa malam waktu setempat. Lokasi ledakan tersebut dilaporkan tak jauh dari TKP bom mobil yang menewaskan jenderal top Rusia Vanil Sarfarov hari Senin lalu. Otoritas Rusia melaporkan 2 orang petugas kepolisian menjadi korban tewas karena ledakan, sementara 1 korban jiwa lainnya diduga merupakan pelaku. Sebelumnya pada Senin 22 Desember 2025, seorang jenderal senior Rusia Letjen Vanil Sarfarov tewas dalam ledakan bom mobil. Para penyidik mendalami beberapa kemungkinan terkait ledakan ini, termasuk kemungkinan kejahatan ini didalangi oleh intelijen Ukraina. Diketahui ledakan bom mobil yang menewaskan petinggi militer Rusia bukan yang pertama kalinya terjadi. Meski demikian, otoritas Rusia menyatakan tim penyidik masih mengusut apakah Ukraina terlibat dalam pengeboman tersebut.
Pemirsa, Paus Leo ke-14 memimpin misa malam Natal di Basilika Santo Petrus Rabu malam waktu setempat. Hal ini menandai Natal pertamanya sejak terpilih menjadi Paus. Sekitar 6.000 umat menghadiri misa malam Natal di dalam Basilika Santo Petrus dan diperkirakan 5.000 orang berkumpul di lapangan Santo Petrus meski hujan deras. Misa malam Natal dipimpin oleh Paus Leo ke-14 yang menandai Natal pertamanya sejak terpilih menjadi Paus. Nampak paduan suara para pendeta dan umat menyambut kedatangan Paus Leo ke-14 di dalam Basilika Santo Petrus. Misa secara resmi dimulai ketika Paus Leo menyingkap patung bayi Yesus sebelum membawanya ke adegan kelahiran Yesus di mana ia berhenti sejenak untuk berdoa. Dalam khotbahnya, Paus Leo berpesan kepada umat untuk menghormati dan melindungi setiap kehidupan manusia, termasuk para migran dan mereka yang paling rentan. Perayaan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Natal Vatikan yang meliputi misa vigili malam Natal, misa pagi Natal, dan berkat Urbi et Orbi tradisional yang diberikan pada hari Natal. Perayaan Natal kembali digelar di kota Bethlehem, tepi barat, setelah terhenti selama 2 tahun akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Gencatan senjata membawa kembali secercah harapan bagi warga Palestina. Perayaan Natal di tanah kelahiran Yesus Kristus, kota Bethlehem, tepi barat Palestina, kembali digelar usai terhenti selama 2 tahun akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Ribuan warga Palestina memadati Menger Square di pusat kota Bethlehem untuk melakukan rangkaian ibadah Natal yang dipimpin oleh Patriark Latin Yerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzapalla. Perayaan Natal turut dimeriahkan oleh barisan pramuka dari berbagai kota di tepi barat yang berparade sambil memainkan alat musik berhiaskan kain tartan dan bendera Palestina. Lebih dari 700 petugas dikerahkan untuk memastikan kedatangan Patriark dengan selamat di Menger Square dan Gereja Kelahiran Yesus. Warga setempat pun mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya perayaan Natal di tanah kelahiran Yesus. مهد المسيح كل سنة وانتم سالمين وإن شاء الله ينعاد علينا وعلى الشعب الفلسطيني بالسلام والمحبة ومنخبر كل العالم يجوا على فلسطين لأنه إحنا الشعب منحب السلام ومنحب المناسبات وجميع الأديان ومنحب الطوائف كلها وكل عام وانتم بخير. Perayaan Natal di Bethlehem membawa pesan dan doa perdamaian untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di tanah Palestina.